Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu kadang warga semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini malam hari ini kita bisa bersua kembali di acara yang kita cinta ini, yaitu siraman rohani agama Islam dalam suasana keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, inayah, berkah kepada kita semuanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai tetangga, ya, sebagai pekerja, sebagai atasan, sebagai bawahan, dan lain sebagainya, sesuai dengan posisi kita masing-masing yang tentunya saling melengkapi satu sama lain. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita semuanya dalam segala amal perbuatan, baik amal-amal ubudiyah ataupun amal-amal muamalah. Kita berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan berteladan kepada beliau, mencontoh beliau, ngastoaken dawuh-dawuhe beliau begitu, ya, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Itu berarti kita memang menjadi umat beliau yang sejati, yang sesungguhnya, ya. Tapi ketika kita tidak ngastoaken dawuh-dawuh beliau, tidak netepi sunah-sunah beliau, tidak ittiba kepada beliau, ya, maka bagaimana kita akan disebut sebagai umat beliau yang baik, begitu kan? Kita sudah mendakukan diri sebagai orang Islam, sudah bersyahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa dia Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah itu sebagai Tuhan, dia itu menginstruksikan, membuat aturan-aturan syariat kepada kita lewat nabinya, lewat rasulnya, utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berwujud firman-firmannya yang disampaikan melalui beliau, ya, Al-Quran sebanyak 114 surat, ataupun hadis-hadisnya terutama yang sahih, begitu kan, yang berisi perkataan beliau, yang berisi perbuatan beliau, atau mungkin diamnya beliau. Diam tapi dalam arti beliau membolehkan, namanya takrir, begitu kan. Kan ada aqwal, ya toh? Ada af'al, ada takrir. Itu kan semua yang dari beliau mencakup tiga hal tadi, ya, ucapan, tindakan ataupun takrir, pembiaran. Ada orang melakukan suatu amaliyah, Nabi membiarkan, tidak melarang, ya berarti Nabi bisa dikatakan, bisa diartikan beliau membolehkan. Itu semua tercakup, ya, tiga hal tadi tercakup dalam hadis, atau juga bisa dikatakan sunnah-sunnah beliau, ya, tradisi beliau yang bisa kita contoh, kita bisa teladani sampai sekarang, begitu. Karena kemudian hadis tadi diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi'in dan kemudian para ulama, ya, dari zaman dulu sampai sekarang dengan mata rantai yang tidak pernah terputus, ada sanadnya, begitu kan, yang kemudian sampai kepada kita melalui para kiai, para ulama, para ustadz, dan seterusnya. Dan karena jasa mereka lah, ya, dulu juga ada para wali songo, begitu, yang mengajarkan agama kepada simbah-simbah kita, ya kan, jasa mereka lah kita menjadi muslim sampai sekarang. Maka tidak ada salahnya, bahkan suatu kewajiban kita mendoakan simbah-simbah kita, mendoakan orang tua kita, karena dengan wasilah mereka lah kita
bisa tetap dalam keimanan dan keislaman. Dan insya Allah dengan kita tetap ngestakan dawuh-dawuh tadi itu menunjukkan kita orang-orang yang mencintai beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita berjarak waktu dan tempat yang sangat jauh sekali, ya. Jarak sini ke Arab Saudi, ke tempat beliau dilahirkan berapa ratus kilometer begitu kan, ribuan kilometer. Dan jarak antara zaman kita dengan zaman Nabi berapa? Sekitar 1,500-1.500-an tahun ya, kurang lebih 15 abad gitu kan. Tapi kita sampai sekarang masih memegang keimanan kita gitu. Nah, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu dengar semuanya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah ya, ini untuk menguatkan yang wawasan tadi saya sampaikan. Bahwasanya Abu Hurairah berkata, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu," apapun yang aku larang. Nabi mengatakan apapun yang aku larang, fastanibuhu, maka jauhilah. Artinya jauhi. Jangan dikerjakan. Jauhi. Jangan dekati tapi malah jauhi. Molimo itu kan semuanya dilarang sama Nabi. Berarti jauhi, jangan didekati, apalagi dikerjakan. Dekat aja nggak boleh, apalagi dikerjakan, kan begitu. Ya. Dari terminologi nahetuk kan fastanibu kan kita oleh Nabi disuruh menjauhi, jangan mendekati. Menjauhi dalam arti ya jangan karena mengerjakan, mendekat saja tidak boleh, harus menjauhi begitu kan. Jangan dikerjakan apapun itu yang akan merusak kondisi masyarakat ya, atau kejahatan-kejahatan apapun, membunuh, berzina ya, atau kemudian berjudi, terus tolong di tel ya Mas Abi, berzina, membunuh, berjudi, minuman keras dan sebagainya, ataupun berani kepada orang tua, menyakiti tetangga, menyakiti saudara dan lain sebagainya, banyak sekali pasti ya. Bapak Ibu bisa melis sendiri ya, membuat list sendiri tentang apa yang disebut dengan dosa dan kejahatan. Itu kata Nabi, jauhi ya. Mencuri ya, korupsi, memakan harta yang bukan haknya, begitu kan? Itu kata Nabi, jauhi. Wa ma amaratukum bi, dan apapun yang aku perintahkan ya, fa'alu minhu, maka laksanakanlah ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena pasti tidak semua orang bisa melakukan semua kebaikan. Jadi kata Nabi, minhu, sebagian darinya, begitu kan. Ini kan merupakan keringanan bagi kita. Sebagian dari apa yang aku perintahkan ya, kebaikan-kebaikan, baik ubudiyah maupun muamalah, kerjakanlah mastata'tum, semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi tadi ketika kejahatan, pokoknya semua apapun kejahatan semuanya jauhi, begitu kan. Tidak pandang dulu, pokoknya itu apa yang aku larang, pokoknya jangan dikerjakan. Ya. Tapi apa yang aku perintahkan ya, kerjakan sesuai kemampuan. Ya. Sebagian dari apa yang aku perintahkan, kerjakanlah sesuai kemampuan. Karena kita yakin tidak semua orang bisa mengerjakan semua kebaikan yang Nabi ajarkan. Ya. Hanya mungkin sebagian saja. Kecuali memang kewajiban pokok ya. Sholat, puasa itu kan pokok, tidak pandang bulu ya, semua wajib mengerjakan. Walaupun juga tadi ada catatan sesuai dengan kemampuan masing-masing, gitu kan. Kalau orang yang sakit, orang yang bepergian ya tidak harus sempurna cara pelaksanaan sembahyang 5 waktu sholat ataupun puasanya. Tapi ketika orang yang sehat,
mukim, ya harus sempurna pelaksanaan daripada sholat dan puasanya begitu. Pokoknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Fa inna mahlakal ladzina min qablikum, karena sungguhnya tidak lain kebanyakan orang-orang yang dihancurkan, hancurnya orang-orang sebelum kamu, rusaknya orang-orang sebelum kamu, ya. Itu kenapa? Disebabkan kasratu masalihim, banyak tanya begitu kan. Takon-iki tanya ini tanya itu, tapi tidak mengerjakan. Jadi ketika ada perintah ditanya ini bagaimana, cara pelaksanaannya bagaimana, kalau begini bagaimana. Jadi kayak seperti dicari-cari alasan yang mungkin tujuannya biar nyari gampangnya, atau mungkin tidak mau melaksanakan. Itu banyak tanya begitu kan. Terutama orang-orang Yahudi itu dulu banyak tanya ketika ada perintah dari nabinya untuk menyembelih seekor sapi, tanya sapinya seperti apa gitu. Terus warnanya apa dan sebagainya. Akhirnya malah berlarut-larut, hampir saja mereka tidak mengerjakan perintah dari Allah. Nah, pokoknya apapun yang nanti diperintahkan Allah, perintahkan Nabi melalui hadis-hadis beliau, melalui Al-Quran, yang perintah Allah, dikerjakan tanpa banyak tanya. Karena orang-orang sebelum kita, mereka hancur, mereka rusak dikarenakan banyak tanya kepada Nabi mereka, waqtilafuhum ala anbiyahim, dan mereka banyak menentang, ya, ataupun nentang, ya, menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi wis kokan takon gitu, banyak tanya, tapi di sisi lain juga mereka menyelisihi, membenci, memusuhi, ya, nabi mereka sendiri. Kita jangan menjadi umat yang seperti itu, yang banyak tanya dan menyelisihi nabi kita sendiri. Jadilah orang-orang yang selalu sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat dan siap melaksanakan segenap perintah nabi kita, ya, apapun itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, besar ataupun kecil, ya, jikalau sedang sendiri ataupun dalam keramaian, baik menguntungkan ataupun mungkin malah tidak menguntungkan. Kalau itu perintah Allah, perintah Rasul, ya kita laksanakan. Sebaliknya, kalau itu larangan Allah, larangan Rasul, ya tidak kita laksanakan, tidak kita kerjakan. Jangan dekati, fastanibuhu, jauhilah begitu. Demikian, semoga bermanfaat pertemuan pada kesempatan kali ini, bermanfaat bagi saya pribadi ataupun bagi Bapak Ibu kadang semuanya. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.